Pernah nggak sih kamu lihat caption perempuan mandiri di Instagram, tapi setelah itu komentar-komentarnya perempuan itu malah dapat cacian, dapat cibiran karena dibilang terlalu galak, nggak butuh laki-laki, neko-neko, atau malah dibilang melawan kodrat. Kok kita asyik-asyik pakai istilah mandiri, padahal sebenarnya kita sama aja kayak menjerat diri dalam standar baru yang lebih kejam dari standar yang lama. Hari ini mari kita bongkar satu mitos. Kemandirian perempuan didefinisikan secara dangkal, yaitu cuma soal punya gaji sendiri atau bayar tagihan tanpa bantuan siapapun, terutama laki-laki atau suaminya. Padahal begitu kita penuhi standar itu, langsung deh dicap keras, terlalu ngoyo, dan tidak feminin. Jadi apa sih ukuran sebenarnya perempuan bisa dibilang sebagai mandiri? Oke, logika sederhananya, manusia itu makhluk sosial. CEO terhebat aja itu butuh tim loh. Ibu rumah tangga yang paling jago sekalipun aslinya itu butuh support system kalau ada. Jadi kemandirian total, benar-benar melakukan semuanya sendirian, itu omong kosong. Jika mandiri berarti hidup sendiri tanpa bantuan siapapun, ya kita semua gagal, kita capek sendiri. Lalu ada yang bilang kalau punya penghasilan sendiri, ya maka itulah yang disebut sebagai mandiri. Tapi tunggu dulu, apa lantas kalau ada seseorang, ibu misalnya, yang mengelola keuangan rumah, hasil kerja dari suaminya misal, terus kalau ada ibu yang mendidik anak, melakukan pekerjaan domestik semuanya sendiri, dan kalau ada seorang ibu yang berupaya menekan anggaran belanja rumah tangga, lantas itu nggak dianggap mandiri? Kan itu nggak menghasilkan uang secara langsung, layaknya pegawai yang dapat gaji tiap bulannya, gitu maksudnya. Kemandirian sejati jauh lebih dalam. Pertama, bisa berupa kekuatan untuk memilih karir atau memilih menjadi ibu rumah tangga dengan pilihan sadar. Jadi pilihannya itu bukan karena tekanan sosial atau takut dicap gagal hanya karena nggak masuk ke dalam kriteria independen. Yang kedua, kemandirian sejati itu bisa juga dalam bentuk kemampuan berpikir kritis, kemampuan membedakan mana norma yang menguntungkan dan mana jebakan patriarki yang menyamar jadi emansipasi. Dan yang ketiga, kemandirian juga bisa diartikan sebagai wujud empati, yaitu tahu kapan kita perlu support dan nggak segan untuk bersuara kalau haknya diinjak-injak. Kalau kamu cuma bisa semuanya sendiri, nah itu namanya skill, bukan kebebasan. Kebebasan adalah pertama, ketika kamu sadar, oh aku bebas minta tolong kapanpun aku butuhkan. Lagian kan nggak ada yang salah dengan kita minta tolong. Dan berhentilah mencari pembenaran di mata orang lain. Jadi mari kita ubah definisi perempuan mandiri, bukan hanya soal seberapa banyak tagihan yang bisa kamu bayar sendiri, tapi seberapa besar kebebasanmu memilih jalan hidup sendiri dengan sadar, dengan bertanggung jawab, dan keberanianmu menentang struktur yang bilang bahwa perempuan harus begini, begitu. Yuk mulai sekarang tanyakan pada diri sendiri, apa semua keputusan yang kamu ambil benar-benar pilihanmu atau karena tekanan sosial? Yuk berani bilang, aku butuh bantuan, tanpa harus malu, tanpa harus pekewoh, tanpa harus gengsi. Yuk kritis pada setiap label dan stigma yang mencoba mengekang perempuan. Kalau kamu setuju atau punya pengalaman seru tentang kemandirian yang sesungguhnya, tulis di kolom komentar ya. Ayo kita bongkar mitos bareng-bareng dan bangun standar baru yang membebaskan, bukan menindas. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.